Ya, baiklah ya. Jadi untuk semester ini, dalam perkuliahan semester ini saya akan eh, mengampu untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ya. Yang pertama mungkin saya sampaikan dulu silabus ya. Baik, ini adalah silabus untuk perkuliahan akuntansi sektor publik ya selama 1 semester ke depan. Ya, di sini saya jadwalkan ada 14 ya, 14 kali pertemuan ya, 16 dengan UTS dan UAS ya. 14 ya, 14 kali pertemuan ya. Nanti bisa di 12 ya, 12 kali pertemuan. Oke. Ya, jadi untuk yang pertama untuk tata cara dan ruang lingkup perkuliahan ya, saya kira ini karena sudah pernah ya, mungkin saya tidak terlalu banyak ya. Jadi ini intinya silabus ya dari 12 topik ya. Nah, ini 12 topik yang ada di dalam akuntansi sektor publik ini. Ya, untuk yang pertama adalah tentang karakteristik dan lingkungan akuntansi sektor publik. Ya, ini tentang pengertian ya, pemahaman awal tentang sektor publik, perbedaan dengan organisasi sektor publik dan bisnis ya. Kemudian definisi, karakteristik dan jenis, pengertian dan ruang lingkup, sifat, karakteristik, tujuan dan definisi akuntansinya, ya, kemudian akuntabilitas dan governance. Kemudian setelah itu ada akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ya, ini tentang intinya tentang akuntansi manajemen, ya, tentang pengelolaan ya, pengelolaan atau pengendalian ya, pengendalian akuntansi di sektor publik. Kemudian ada anggaran sektor publik ya, apa saja yang anggaran yang biasa dilakukan di sektor publik atau yang bisa diterapkan di sektor publik, fungsinya, jenis-jenisnya, prinsipnya dan sebagainya ya. Kemudian teknik akuntansi keuangan di sektor publik ya, ini bagaimana teori keuangan atau teori akuntansi keuangan di sektor publik ya. Ya, kemudian standar ya akuntansi sektor publik dan standar akuntansi yang ada di sektor publik. Kemudian basis pencatatan ya, ini ada basis kas, basis akrual, kas modifikasi, basis kas modifikasi atau basis akrual modifikasi. Kemudian laporan keuangan ya, pengertian laporan keuangan, tujuan dan fungsi di laporan keuangan di sektor publik. Ya. Kemudian pengukuran kinerja ya, ini berkaitan dengan ya, pengukuran kinerja di sektor publik ya. Kemudian sistem akuntansi ya, setelah UTS ada sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya, kemudian ada akuntansi keuangan daerah. Ya, kemudian ada otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, setelah itu ada akuntansi desa, kemudian rekening-rekening yang akuntansi atas rekening-rekening yang ada di dalam APBD dan laporan keuangan daerah ya. Kemudian akuntansi untuk BUMD dan akuntansi untuk yayasan ya. Jadi sektor publik yang non pemerintah ya, non instansi pemerintah. Itu saya kira untuk materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Kemudian penilaian ya, tugas yang penting nanti ada tugas juga. Kemudian sumber ya, buku sumber ini yang utama ya, itu adalah di buku akuntansi sektor publik ya, karangan Profesor Mardiasmo ya. Ini terbitan 2018 ya, tapi sudah cetakan yang ke-9 ya, teman-teman.
ya, bukunya yang seperti itu. Nanti kalau yang mau mendapatkan silakan di toko buku atau gimana ya. Untuk ini untuk sebagai referensi utama, tapi nanti juga ada referensi tambahan karena tidak semuanya ini tercakup ya. Nah, tidak semuanya nanti tercakup di di buku ini ya. Jadi nanti akan diambil juga dari sumber lain. Nah, kemudian buku-buku yang lain silakan ini ada di sini, ada di sumber ini. Sementara ini dari saya pegang buku Mas Mardiasmo dan yang bawah ini ya, sektor publik ya, Wiratna Sujarweni. Ya. Kalau ada referensi yang lain silakan ya, ini silakan dipergunakan. Baik, saya kira itu nanti untuk tugas paper ya, nanti akan ada info lebih lanjut ya, tugas paper. Baik, saya kira itu ya untuk yang pertama. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, sebentar. Jadi ini nanti saya untuk metode akuntansi sektor publik ini, ya saya metodenya akan menggunakan dengan presentasi kelompok ya. Jadi ini saya sudah bagi di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11 ya. Ini jumlah mahasiswanya ada berapa ya? 22 ya? 22 atau 20, Pak. 20? Iya, karena 3 orang magang. 3 orang magang, 1 orang yang cutting, Kak Adiasa. Itu ya. 20 ya berarti. Berarti kalau 20 kalau 10 kali 11 kali berarti ada yang sendiri ya. Siapa? Oke, berarti ini nanti 10 aja kalau gitu ya. Saya buat 10 aja dari nomor 1 sampai 10. Baik. Dari nomor 1 sampai 10 aja, nanti yang 11 dari saya aja. Oke, jadi ini kelompok 1 sampai kelompok 1 sampai dengan 10 berarti satu kelompok 2 orang gitu ya. Satu kelompok 2 orang. Jadi silakan dibuat presentasinya cari sendiri ya. Topiknya kira-kira topiknya ini, subtopiknya ini juga bisa berkembang gitu ya. Jadi tidak mesti terpatok pada ini, pada subtopik yang sudah saya buat ya. Ya, jadi subtopiknya silakan boleh dikembangkan gitu ya dari yang ada di situ gitu ya. Referensinya silakan cari di berbagai sumber gitu ya. Jadi intinya nanti ada presentasi ya. Jadi nanti intinya ini ada bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Ya. Setiap kelompok menyiapkan presentasi dalam format PPT ya. Jadi karena presentasinya mulai minggu depan, jadi maksimal
dikumpul via email tanggal 15 ya. Tanggal 15 Maret. Semuanya ya. Semua kelompok. Jadi bukan hanya yang kelompok yang mau presentasi ya. Jadi sebelum semuanya harus dalam satu pekan ini harus sudah mempersiapkan PPT-nya. Ya kalau nanti mau ada perubahan PPT silakan gitu ya. Tapi yang jelas sekarang harus sudah lengkap terlebih dahulu ya. Kalau ada pengembangan nanti silakan. Ya, kemudian setiap orang bergantian presentasi ya. Jadi tidak boleh yang presentasi hanya satu orang. Presentasi, kemudian plus notulensi. Ya, notulensi itu atau resume ya. Ya, resume ini jadi nanti dari kelompok melakukan presentasi, kemudian nanti saya juga akan memberikan tambahan ya. Mungkin saya ada slide sendiri atau ada tambahan sendiri atau mengomentari atau bertanya dan sebagainya. Nah, itu dibuatkan nanti resumenya termasuk kalau ada teman-teman yang bertanya ya. Penanya ya, pertanyaannya apa, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, siapa yang menjawab, jawabannya apa. Yaitu ditulis di resume. Ya, ini diserahkan setelah perkuliahan. Ya, pada hari yang sama lah ya, mau langsung boleh, mau sore atau siang atau malam boleh ya, tapi jangan lewat hari ya. Kemudian nanti paper individual ya. Ya, saya kira itu. Oke ya, kalau saya langsung aja ya, karena sudah jam setengah. Langsung aja untuk materi yang pertama. Ya, saya kira ini ya, jelas ya. Yang paper itu ini Pak, apa namanya, materinya yang mana? Ya, nanti materinya saya kirim menyusul ya. Dikumpulinnya itu kapan Pak yang paper? Ya, setelah UTS saja nanti dikumpulkan. Oh, baiklah. Ya, jadi saya kasih banyak waktu agak panjang. Mungkin pertemuan pertama atau pertemuan kedua setelah UTS. Ya. Maksimal nanti minggu depan saya kasih ininya, kasih apa? Tornya ya untuk paper. Ya, ini udah muncul ya untuk slide saya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, jadi ini akuntansi sektor publik ya. Terakhir itu ada beberapa beberapa perdebatan atau terkait terminologi ya. Ini kenapa pakai sektor gitu ya, akuntansi sektor publik. Ya, kalau yang sektor komersialnya kenapa nggak disebut akuntansi sektor komersial gitu ya, tapi kan akuntansi keuangan ya disebutnya gitu. Kenapa pakai sektor? Nah, ini mungkin agak kagok ya dengan harusnya sih lebih tepat akuntansi publik ya, karena ini untuk lembaga-lembaga yang publik ya, lembaga-lembaga yang publik dan non privat. Ya, jadi memang akuntansi ini ditujukan untuk lembaga publik dan non privat ya, seperti sektor pemerintahan dan non pemerintah. Ya, kalau pemerintahan itu ada ya lembaga pemerintah ya, instansi pemerintah. Kalau non publiknya, non pemerintahnya itu lembaga-lembaga yang non laba ya, atau non profit. Nah, itu masuk ke dalam akuntansi sektor publik ya. Nah, harusnya akuntansi publik ya, tapi nanti agak rancu dengan
istilah yang sudah lebih dahulu digunakan itu akuntan publik gitu ya. Kalau akuntansi berarti orangnya akuntan publik ya, itu nanti jadi rancu dengan istilah profesi akuntan publik ya. Karena itu tetap sampai saat ini gitu ya, tetap dipertahankan dengan adanya sektor gitu ya, akuntansi sektor publik. Oke, nah jadi ini penggunanya adalah untuk lembaga tadi ya, lembaga yang sifatnya non privat ya, atau tidak dimiliki oleh privat gitu ya, tidak dimiliki. Seperti misalnya pemerintah itu kan tidak ada pemegang sahamnya gitu ya, kira-kira ya, tidak ada pemiliknya ya, pemiliknya publik gitu ya, melalui mekanisme undang-undang. Kemudian yayasan misalnya ya, yayasan juga tidak ada kepemilikan ya, pemiliknya kan tidak ada ya, ekuitasnya kan bukan pemilik, bukan pemegang saham ya. Nah, tapi mungkin ada penguasaan ya, siapa yang menguasai misalnya pengurus ya, atau lembaga-lembaga yang lain ya. Banyak lembaga-lembaga yang sifatnya publik ya, seperti apa ya, lembaga-lembaga amil zakat misalnya, itu kan sifatnya juga publik ya, tidak ada kepemilikan privat ya, tidak ada kepemilikan secara personal. Oke ya, nah itu adalah akuntansi atau sektor yang akan menjadi domain dari akuntansi sektor publik ya. Bagaimana cara pelaporan atau tujuan akuntansinya, bagaimana pelaporannya, kemudian pembukuannya ya. Oke ya, jadi itu akuntansi sektor publik ya. Kemudian di dalam materi akuntansi sektor publik ini ya, nanti ini kalau kita lihat tadi dari silabusnya ya, itu ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya bukan hanya akuntansi yang akan dipelajari di mata kuliah akuntansi sektor publik ini gitu ya. Tadi ada akuntansi manajemen, ada kinerja gitu ya. Ada penilaian kinerja gitu ya, ada akuntansi manajemen. Nah, itu jadi relatif ini jadi lebih luas ruang lingkupnya ya, bukan sekedar di akuntansi akuntansi dalam pengertian yang pembukuan gitu ya. Nah, jadi tujuan dari akuntansi sektor publik ini adalah yang pertama memahami pengertian sektor publik ya, topik yang akan kita bahas, kemudian menyebutkan karakteristik khas dari organisasi sektor publik, menjelaskan implikasi karakteristik khas tersebut terhadap akuntansi sektor publik ya. Nah, pengertian publik ya, yang dimaksud dengan publik di sini adalah memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu. Ya, jadi bisa saja publik dalam pengertian di bidang ekonomi ya, berbeda dengan pengertian publik di bidang politik, hukum, atau di bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga memang agak sulit ya untuk memberikan pemahaman tentang sektor publik ya di dalam konteks akuntansi sektor publik yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, kemudian kalau di dalam, sebelum ke slide yang selanjutnya ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti publik yang dimaksud ya, nah itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya, yaitu yang berkaitan dengan instansi ya, secara lebih tajam itu adalah instansi pemerintah, kemudian juga lembaga-lembaga non privat yang kepemilikannya adalah kepemilikannya non privat gitu ya. Jadi sangat banyak ya sebenarnya lembaga-lembaga. Kalau misalnya kalian itu lihat di badan hukum ya, badan hukum yang biasanya disahkan oleh notaris ya, itu kan ada lembaga-lembaga misalnya yang berbentuk PT, ada berbentuk CV, nanti ada berbentuk yayasan, ada berbentuk perkumpulan gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke yayasan, perkumpulan, lembaga, nah itu biasanya adalah bentuknya publik ya, tidak ada kepemilikan. Ya, jadi tidak ada kepemilikan personal, tapi mungkin ada penguasaan ya oleh pengurus tadi, tapi tidak ada
kepemilikan. Ya. Nah, persamaan di sektor publik dengan sektor swasta adalah bahwa kedua sektor ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Ya, ini adalah bagaimanapun juga adalah bagian dari sistem ya, sistem ekonomi, sistem kenegaraan, gitu ya, itu atau sistem yang ada di lingkungan kita, gitu ya, dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, sumber dayanya sama, ya nanti di situ ada SDM-nya, ada keuangannya, gitu ya, kemudian ada tujuan organisasi, gitu ya. Nah itu ada sama, cuma nanti kan jadi sama-sama punya tujuan, gitu ya. Cuma nanti arahnya mungkin agak berbeda antara yang sektor publik dengan sektor swasta. Ya, kemudian masalah yang dihadapi juga sama, ya. Tadi ya scarcity ya, kalau dalam ekonomi gitu ya, Adam Smith itu adalah scarcity atau kelangkaan, ya, kelangkaan sumber daya, ya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi itu secara ekonomis, efisien dan efektif. Ya, jadi ini sama dalam hal bahwa bukan berarti kemudian misalnya negara gitu ya di instansi pemerintah kemudian sumber dayanya tidak terbatas, enggak, sumber daya terbatas juga. Ya, sehingga dalam mengelola organisasi itu tetap dibutuhkan efisiensi, ya, kemudian yang efektif, kemudian juga ekonomis. Ya. Kemudian proses pengendalian manajemen, ya itu termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama pada kedua sektor. Jadi sama intinya pengendalian manajemen ya harus ada, gitu ya, baik dia di sektor publik maupun di sektor swasta. Ya, kemudian juga memiliki kesamaan bahwa dalam melakukan manajemen atau pengambilan keputusan, ya itu dibutuhkan informasi yang handal dan relevan. Ya, jadi ini sama ya, dalam hal ini butuh informasi, butuh decision making, ya butuh pengambilan keputusan, butuh pengendalian ya, pengendalian tuh controller ya, pengawasan. Nah ini baik sektor publik maupun sektor swasta itu pasti ada ya, atau harus ada ya, supaya sumber daya yang yang dikelola itu ya itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan ya. Hanya nanti kan sumber dayanya sumbernya beda, misalnya keuangan, kalau swasta sumber keuangan ya berarti kemampuan dia untuk mengenerate laba atau mengenerate income, gitu ya. Ya, bagaimana dia bisa perusahaan privat ini bisa menghasilkan income. Kalau manajemen kalau sektor publik gitu ya, tentu kalau pemerintah dia sumbernya biasanya dari pajak atau retribusi ya, dengan menggunakan undang-undang. Ya, kalau yang non profit tentu tergantung jenis lembaganya gitu ya. Ada yang sumbangan, biasanya bentuknya sumbangan ya, tergantung nanti jenis lembaganya apa. Kemudian kebutuhan dari sumbangan itu tentu kepercayaan nanti, gitu ya, kepercayaan dari publik yang memberikan sumbangan untuk kelembagaan tersebut. Nah ini jadi di dalamnya tetap perlu ada pengendalian ya dan pengelolaan keuangan ya, karena meskipun lembaganya non profit gitu ya, tetapi bukan berarti tidak ada uangnya gitu ya, tetap kan dia mengelola uang. Ya, untuk menjalankan roda organisasi atau untuk mencapai tujuan, ya, dia tetap harus ada keuangan yang dikelola. Nah, agar keuangan ini sesuai dengan amanah ya dari para donatur, penyumbang misalnya, atau kalau pemerintah berarti uangnya dari pajak dan retribusi yang dipungut dari rakyat, gitu ya. Nah, ini agar dipergunakan ya sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian kedua sektor ini ya, sektor publik dan swasta ini itu juga terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disyaratkan atau yang sudah ditetapkan ya. Tinggal nanti kalau
perseroan terbatas, misalnya dia menggunakan undang-undang perseroan terbatas, ya PT menggunakan undang-undang perseroan terbatas. Yayasan nanti ada undang-undang yayasan. Lembaga zakat nanti ada undang-undang tentang pengelolaan zakat. Ya, jadi rujukannya saja nanti ya. Kalau pemerintahan kan nanti ada undang-undang keuangan, ya, undang-undang keuangan negara. Ya. Nah ini jadi intinya semuanya ini baik yang di publik maupun di swasta itu ada landasan hukum atau undang-undang yang menjadi aturan dasar dalam pengelolaan ya baik manajemen ya maupun pengelolaan dari sisi keuangannya. Ya, jadi ini adalah persamaan. Nah ini kalau kita lihat untuk perbedaan ya. Yang pertama dari sisi tujuan organisasi ya. Sektor publik dan sektor swasta itu sudah beda dari sisi motif ya tujuan ya. Ya motifnya adalah profit ya. Kalau di swasta itu adalah sektor swasta ya karena sudah jelas ya profit ya. Sedangkan sektor publik ini non profit. Ya, jadi meskipun ada pemasukan gitu ya, ada pengeluaran tetapi tujuannya itu bukan tujuan untuk profit. Tapi kalau swasta jelas ya tujuannya adalah untuk profit ya penjualan, maka cost atau biaya ya harga pokok biaya-biaya itu harus lebih kecil dari income-nya atau dari pendapatannya. Ya jadi memang ditujukan untuk mengembangkan organisasi melalui profit yang diperoleh. Nah sedangkan sektor publik itu mengembangkan organisasi bukan dari profit gitu ya tapi dari itu ya sumbangan atau pajak gitu ya kalau di pemerintahan. Nah sumber pendanaan, nah ini sumber pendanaannya sektor publik pajak, retribusi, ada utang ya pemerintah karena juga diperbolehkan untuk berutang ya. Kemudian ada obligasi atau sukuk ya, sekarang ada obligasi, ada sukuk ya, obligasi konvensional, sukuk yang syariah. Kemudian ada bagian laba dari BUMN atau BUMD. Ya, apa BUMN yang paling besar menghasilkan laba? Ada yang tahu? BUMN ini tahun 2021 mungkin ya. Apa yang sekarang paling besar menyumbangkan laba ke pemerintah? Ya dalam bentuk dividen ya. Biasanya dibagikan dalam bentuk dividen yang menjadi haknya atau bagiannya pemegang saham. Ya dalam ini kan BUMN pemegang sahamnya pemerintah ya. Ya, ini biasanya sih sektor perbankan ya yang paling besar atau paling ajab gitu ya memberikan laba atau menghasilkan laba ya kalau dividen itu masalah kebijakan ya apakah akan disetor ke APBN atau tidak gitu ya tapi biasanya sih disetor gitu ya karena itu menjadi salah satu sumber pendapatan di APBN ya. Kemudian penjualan aset negara ya kalau ada ya ini juga merupakan bagian dari pendapatan. Kemudian sumbangan, ya, sumbangan juga boleh ya, sumbangan dari swasta, gitu ya. Mungkin kalau banyak berita-berita ya, banyak informasi, misalnya boleh saja misalnya swasta itu memberikan sumbangan kepada pemerintah, misalnya menyediakan kantor, gitu ya. Biasanya kalau di beberapa sektor perumahan, gitu ya, barangkali atau properti kawasan, gitu ya, itu kadang ada pengelola swasta sebagai pengelola kawasan itu kemudian menyumbangkan kantor untuk instansi pemerintah tertentu gitu ya. Nah, mungkin untuk dari sisi keamanan atau dan sebagainya gitu ya. Itu bisa saja ada sumbangan gitu ya dari swasta kepada pemerintah dan itu harus di-record ya, dicatat sebagai penerimaan di APBN atau APBD. Ya tergantung yang menerima itu instansi level mana gitu ya. Nah itu harus ada pencatatannya. Gitu ya. Jadi boleh ya memberikan sumbangan selain dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya seperti pajak, retribusi. Ya pajak dan retribusi itu kan kewajiban karena pelayanan atau
kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi volunteer gitu ya, secara sukarela kemudian memberikan sumbangan itu juga diperbolehkan. Kemudian kalau dari sektor swasta sumber pendanaan ya ini berasal dari modal yang disetor ya oleh pemegang saham, kemudian dari penjualan aktiva, dan yang paling utama jelas adalah dari pendapatan ya. Ya, pendapatan utama itu usahanya apa jenisnya, gitu ya, trading, apa manufaktur, ya, atau jasa. Ya, tapi selain dari itu tentu yang paling utama ya, karena kalau hanya modal sendiri, jual aktiva, utang, ya ini kan tidak menjamin ini ya, tidak menjamin kesinambungan dari perusahaannya. Nah, perusahaan itu berjalan apabila ada penjualan yang tentu harus lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, saya kira itu sudah bisa dipahami di akuntansi ya. Kemudian pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban ini adalah kepada publik ya. Ya, pertanggungjawabannya kepada publik atau kepada masyarakat dan kepada legislatif. Ya, ini pertanggungjawaban dari sektor publik. Ya, kalau yang ini yang pemerintah ya, yang pemerintah ini ke legislatif, ya, masyarakat dan legislatif ya, karena misalnya sekarang ini kan ada kewajiban dari instansi pemerintah ya, misalnya kota atau kabupaten atau provinsi itu untuk melaporkan ininya ya, melaporkan laporan keuangannya di websitenya, gitu ya. Nah itu berarti ada pertanggungjawaban ke publik. Ya. Atau secara resmi ya, misalnya akhir masa atau setiap tahun melaporkan pengelolaan ya pemerintahannya kepada legislatif misalnya, gitu ya. Nah sedangkan untuk organisasi publik yang sektor publik yang non pemerintah gitu ya, yang non pemerintah ini tentu adalah kepada masyarakat gitu ya. Misalnya kalau lembaga amil zakat gitu ya, itu lembaga-lembaga tertentu misalnya harus diaudit gitu ya. Nah itu adalah sudah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik ya, kepada masyarakat ya, atau pertanggungjawaban kepada siapa nih yang khusus donatur gitu ya. Ini lembaga mungkin ada lembaga sosial ya, sudah banyak donatur yang memberikan sumbangannya, kemudian biasanya penyumbang ini juga akan meminta memerlukan atau meminta pertanggungjawaban dari pengelolaan dananya. Ya. Jadi ini pertanggungjawaban sektor publik. Sedangkan kalau sektor swasta ini pertanggungjawaban hanya kepada pemegang saham dan kreditor biasanya. Ya. Kecuali kalau dia perusahaan yang sudah go public, ya itu berarti ke masyarakat juga. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya tujuannya adalah kepada masyarakat yang menjadi pemegang saham, gitu ya, atau calon investor, gitu ya. Nah itu sudah dipersyaratkan. Kemudian struktur organisasi itu biasanya kalau birokrasi ya, sektor publik yang birokrasi itu tentu lebih lebih birokratis gitu ya. Istilahnya birokratis atau kaku atau hierarkis gitu ya. Nah, karena ada memang itu sebagai karir gitu ya. Nah, biasanya karirnya juga secara umum gitu ya, itu adalah kan ada kepangkatan gitu ya kalau di pemerintahan. Nah, tentu harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Ya, kemudian birokratis gitu ya, strukturnya ya tidak mudah berubah-ubah ya, karena perubahan struktur kan harus memerlukan persetujuan atau memerlukan diskusi misalnya dengan legislatif misalnya gitu ya, atau ada hal tertentu yang mungkin tidak perlu atau perubahan itu tidak mudah karena nanti kan kaitannya dengan anggaran ya, misalnya pemerintah menerbitkan membuka kementerian baru atau mengembangkan gitu ya, dari satu kementerian menjadi dua kementerian, atau tadinya dua kementerian kemudian digabung menjadi satu gitu ya. Nah itu kan juga berkaitan dengan nomenklatur anggaran, kemudian pegawai-pegawainya pindah gitu ya. Nah ini tentu lebih
administrasinya kan lebih birokratis ya kalau di sektor pemerintah. Tapi kalau di swasta ya, baik yang publik maupun sektor swasta sebenarnya lebih fleksibel. Ya, kalau sektor swasta pun ya mungkin beberapa yang biasanya yang agak sensitif itu adalah yang mengumpulkan dana publik ya, seperti lembaga ZIS gitu ya, LAS gitu ya, lembaga amil zakat atau lembaga sosial lainnya gitu ya. Tapi secara umum struktur sih juga lebih fleksibel ya. Oke, kemudian anggaran, karakteristik anggarannya ini terbuka untuk umum. Gitu ya. Jadi kalau di sektor publik ya ini biasanya umum perlu tahu gitu ya. Ya, ini lebih terbuka ya, anggarannya terbuka untuk umum, sedangkan ke sektor swasta ini tertutup. Ya, dia hanya diperlukan untuk pemegang saham saja. Ya, kecuali kalau dia sudah go public, itu biasanya juga harus ke tapi anggaran juga umumnya kalau perusahaan go public pun juga tidak dipublis ya, gitu ya. Tidak dipublis ke publik ya, biasanya laporannya yang dipublis. Nah, tapi kalau sektor publik dari anggarannya pun ya, khususnya pemerintah itu pun sudah dipublikasikan. Gitu ya, kan dibahas ya, misalnya di DPR atau di DPRD itu kan pasti setiap tahun ada eh, keputusan atau ditetapkan ya, kalau di pusat ya, kalau di pemerintah pusat atau di DPR kan berarti undang-undang. Ya, kalau di tingkat provinsi atau kota kabupaten itu peraturan daerah. Ya, jadi ini informasinya terbuka gitu ya, informasi terbuka. Sedangkan kalau swasta kan informasinya tidak terbuka ya. Demikian juga yang sektor publik yang non pemerintah gitu ya, itu juga umumnya sih tidak terbuka ya gitu ya. Nah, umumnya sih yang terbuka itu nanti laporannya. Ya. Oke, kemudian sistem akuntansi ya umumnya cash basis. Ya, umumnya adalah cash basis ya, walaupun sekarang sektor pemerintah itu juga sudah mulai menggunakan accrual ya, khususnya untuk neraca ya, untuk penampilan neraca. Nah, itu sudah menggunakan accrual, tapi kalau untuk anggaran tetap cash basis ya. Nah, sedangkan sektor swasta ya, karena tuntutan dari standar akuntansi ya, itu juga sudah menggunakan accrual basis ya. Ya, jarang swasta yang menggunakan cash basis ya sekarang ya, punya ini accrual. Nah, kemudian apa yang dimaksud atau bagaimana definisi dari organisasi sektor publik ya. Nah, organisasi sektor publik ini adalah penyedia barang publik. Gitu ya, barang publik merupakan komoditas non rivalry dan non excludable gitu ya. Jadi barang-barang yang tidak bisa digantikan gitu ya, tidak bisa digantikan dan tidak bisa dihindarkan gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu adalah penyedia barang publik. Ya, apa sih misalnya barang publik itu ya, seperti pelayanan ya, pelayanan perizinan gitu ya, pelayanan KTP misalnya itu kan nggak ada penggantinya kan gitu ya, harus ada gitu ya, semua masyarakat harus punya. Nah, itu tentu ada instansi pemerintah yang menyediakan khusus untuk pelayanan tersebut. Gitu. Jadi ini barang-barang yang publik dan
mungkin swasta tidak bisa, kalau swasta yang menyelenggarakan dia tidak non-profitnya, kalau dia tujuannya non-profit nanti tujuan pelayanannya tidak tercapai. Gitu ya. Nah, tujuan pelayanan nanti tidak tercapai. Nah, sehingga ini harus disiapkan oleh pemerintah. Ya, seperti misalnya kewajiban membuat jalan, ya, jalan umum, yaitu pemerintah. Jalan umum kan gratis ya, gitu ya. Jadi kalau setelah jalan dibuat, nggak ada income-nya dari sana, gitu ya. Jadi tidak mungkin itu dimiliki oleh swasta, nanti jadi jalan berbayar. Oke ya, nah, itu kecuali kalau memang ada ditetapkan dia jalan yang berbayar, biasanya untuk tujuan tertentu ya, tapi kalaupun itu seperti jalan tol, jalan berbayar yang di dalam kota gitu ya, itu kan ada pilihannya, mau masuk yang berbayar boleh, kalau tapi harus ada jalan yang tidak berbayarnya, gitu ya. Nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan publik, gitu ya sifatnya ya, fasilitas atau sarana-sarana publik ya dari pemerintah, keamanan misalnya gitu ya, keamanan oleh TNI atau keamanan oleh pertahanan ya oleh TNI, kemudian keamanan oleh kepolisian misalnya, itu adalah yang tidak mungkin diselenggarakan oleh swasta. Nah, itu jadi itu adalah merupakan publik ya, layanan publik. Ya, itu adalah untuk jadi penyedia barang publik. Kemudian diperlukan dalam rekayasa struktur sosial, ya, jadi menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi. Jadi misalnya kalau membuat rekayasa ya, misalnya undang-undang perumahan misalnya. Nah, yang diatur tuh kenapa perlu ada undang-undang perumahan, gitu ya? Yang diatur siapa? Diatur adalah masyarakat yang secara ekonomi dia tidak bisa beli rumah segera, gitu ya. Gitu ya. Jadi masyarakat yang mempunyai struktur ekonomi tertentu itu yang diatur. Gitu ya, diatur atau difasilitasi atau dilayani oleh pemerintah. Kalau yang bisa beli rumah dengan mudah itu nggak usah diatur, gitu ya. Itu hukum pasar yang akan berjalan, gitu ya. Itu hukum pasar udah otomatis akan berjalan. Tapi kalau misalnya pembelian rumah untuk masyarakat yang tidak mampu, nah ini kan tidak bisa menggunakan hukum pasar, gitu ya. Makanya mungkin seperti ada fasilitas KPR gitu ya, kredit pemilikan rumah ya, untuk penghasilan tertentu gitu ya. Nanti pemerintah memberikan subsidi, boleh pinjam, nanti ada subsidi misalnya tingkat bunga gitu ya. Nah itu yang diatur gitu ya, agar masyarakat yang struktur ekonomi tertentu itu mempunyai kekuatan ekonomi juga gitu, bisa punya rumah. Karena kalau dibiarkan ke mekanisme pasar, ya dia nggak akan bisa beli rumah, karena mungkin karena tadi ya tujuan dari swastanya kan dia bekerja harus profitable gitu ya, dia harus profitable. Nah bagi masyarakat yang mampu gitu ya, bisa beli rumah ya dengan harga-harga yang relatif tinggi gitu ya, nah itu mekanisme pasar yang akan berjalan ya. Jadi ini diperlukan semacam rekayasa struktur sosial gitu ya. Jadi perumahan mungkin masalah kesehatan tuh adanya BPJS. Nah itu kan ada rekayasa, itu kan rekayasa ya, dibuat melalui peraturan, melalui undang-undang ya, tidak dibiarkan dengan mekanisme pasar. Nah, tapi bagi masyarakat yang mampu ya silahkan dia kalau misalnya tidak mau menggunakan BPJS misalnya ya, ada rumah sakit misalnya yang menyediakan fasilitas secara optimal gitu ya, fasilitasnya, dan masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi dia mampu untuk membayar misalnya gitu ya. Nah, tapi bagi masyarakat yang tidak mampu bagaimana, harus ada rekayasa sosial. Gitu ya, pekerjaan misalnya pemerintah memberikan fasilitas untuk UKM misalnya, dari sisi pajak diberikan diberikan subsidi ya, nggak usah bayar pajak untuk sampai tingkat ekonomi tertentu. Nah, itu juga adalah merupakan rekayasa struktur sosial. Gitu ya. Nah, itu
Jadi tadi apa, organisasi sektor publik itu menyediakan barang publik, ya, tadi ya pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak bisa dilakukan oleh swasta, dan rekayasa struktur sosial, gitu ya. Itu khususnya untuk masyarakat ekonomi yang kurang, ya. Oke ya, jadi ini adalah untuk definisi dari sektor publik, ya. Nah, ini biasanya sih lebih kental ke pemerintah, ya. Kalau seperti sektor publik yang non pemerintah, ya, sebenarnya sih sama ya, struktur sosial, ya, mungkin seperti panti asuhan, gitu ya. Nah, itu mungkin yang di pemerintah juga ada, tapi mungkin pemerintah tidak seluruhnya, gitu ya, tidak mampu menampung, gitu misalnya, karena keterbatasan sumber daya. Maka swasta juga boleh mendirikan panti asuhan, misalnya, gitu ya. Nah, itu tentu panti asuhan tujuannya bukan profit. Ya, kalau profit nanti tujuannya tidak terlayani, ya, tidak tercapai, gitu ya. Atau apalagi misalnya pengumpulan zakat, gitu ya. Nah, itu kan ada yang sektor pemerintah, karena mungkin sektor pemerintah atau karena ada juga inisiatif dari masyarakat, maka undang-undang memperbolehkan dikumpulkan oleh pemerintah, ya, melalui Basnas misalnya, ataupun melalui swasta, ya, melalui lembaga amil zakat yang diberikan izin. Nah, tapi ini kan karena pengelolaannya adalah dana sosial, tentu tujuannya masuk ke dalam kategori sektor publik. Ya, mungkin lembaga pendidikan, gitu ya. Lembaga pendidikan juga ada yang disediakan oleh pemerintah, ada juga yang disediakan oleh swasta. Oke, ya, jadi ini apa yang dikerjakan di dalam organisasi sektor publik. Kemudian karakteristik utama dari organisasi sektor publik, ya, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, gitu ya, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu. Ya, jadi bukan ukuran kinerjanya bukan profit, gitu ya. Kalau swasta kan jelas laporan laba rugi, ya, perusahaan, ya, PT, perusahaan usaha, ya. Ya jelas ya, biasanya konsentrasi di laporan laba rugi, berapa profitnya. Nanti berapa kalau yang TBK, perusahaan TBK, nanti ini nilai sahamnya di pasar berapa, gitu ya. Nah, itu kan keuntungan, ya, yang dilihat adalah yang kaitannya selalu dengan keuntungan. Gitu. Nah, tetapi kalau sektor publik ini adalah mencapai misi atau tujuan tertentu, gitu ya. Misalnya zakat terkumpulkan, gitu ya. Nah, zakat terkumpulkan, panti asuhan berhasil mengelola orang-orang, ya, anak-anak yang membutuhkan, gitu ya, atau panti ureda atau apa, gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah yang itu, tujuannya adalah untuk tadi, ya, menampung misalnya anak-anak yang terlantar, menampung orang tua, gitu ya, misalnya, atau mengelola zakatnya, mengelola dana sosial, membantu misalnya bencana dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuannya itu. Jadi sifatnya adalah uang masuk karena dari mencapai tujuan tersebut, ya, dananya habis, gitu kan, ya. Harusnya kan misalnya kalau kita berzakat 1 juta, kan 1 juta itu harus habis tersalurkan, gitu ya. Bukan, oh ini 1 juta, kemudian ada terima zakat 1 juta, kayak udah kita salurkan hanya 800, nanti kita dapat profit 200, kan nggak boleh begitu, ya. Ada hukum-hukum yang yang menjaga, gitu kan, ya. Jadi bukan profit, seperti misalnya penerimaan pajak masuk ke APBN, kan duit penerimaan pajak ini harus dihabiskan untuk tujuan mensejahterakan rakyat, ya, melalui berbagai macam program, gitu ya. Jadi bukan sisanya, gitu ya. Tapi kalau swasta kan yang dicari adalah sisa profitnya ini, ya, pendapatan dikurangi beban. Ya. Kemudian yang lain adalah karakteristiknya adalah dimiliki oleh kolektif, oleh publik. Gitu. Jadi sebenarnya pemiliknya siapa? Pemiliknya publik, gitu ya. Pengurus itu hanya mendapatkan amanah dari publik, ya. Makanya biasanya ada pengawas, ada
wali amanat gitu ya. Kalau perguruan tinggi ada wali amanat gitu ya, atau beberapa lembaga wakaf atau zakat ya juga itu mungkin harus ada wali amanat, harus ada pengawas gitu ya. Nah, kenapa? Itu dianggap sebagai mewakili publik. Ya, jadi ini sebenarnya dimiliki oleh publik ya, kepemilikannya tidak ada gitu ya. Kalau dia di lembaga itu dibubarkan ya, asetnya itu tidak boleh dibagikan kepada pengurus gitu ya, tetapi boleh diserahkan kepada lembaga sejenis. Kalau lembaga sejenis tidak ada yang bisa menerima, maka menjadi milik pemerintah gitu ya, diambil alih oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu sifat kepemilikannya oleh publik. Kemudian kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Oke ya, jadi itu tidak ada di situ disebutkan saham si X gitu, tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah dalam pendirian sektor publik ya, misalnya yayasan gitu ya, itu ya sudah sumbangan dari pendiri. Setelah itu tidak ada kepemilikan. Ya, tidak boleh diambil lagi gitu ya, tidak bisa diambil lagi, itu sudah sumbangan. Nah, demikian juga pemerintah, ini pemiliknya siapa nih? Kota X, Kabupaten X, Provinsi Y gitu kan, ini pemiliknya siapa? Tidak ada, pemiliknya publik gitu ya. Oke, kemudian keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi seringkali didasarkan pada konsensus gitu ya, jadi kesepakatan. Ya, lebih kepada kesepakatan, meskipun ya beberapa ada hal-hal yang diatur dengan undang-undang gitu ya. Nah, undang-undang itu mungkin dalam bentuk kesepakatan yang sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang ya, supaya seragam ya, supaya terlindungi juga publik ya, publik juga terlindungi gitu ya, terlindungi oleh pengelolaan lembaga sektor publik ini atau organisasi sektor publik ya. Atau mungkin ada konsensus lain yang lebih rinci dibandingkan dengan undang-undang barangkali ya, selama dia tidak melanggar peraturan. Nah, ini jenis-jenis organisasinya, ada instansi pemerintah, ya, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, badan negara, pemerintah daerah, ada SKPD, ya, sekarang istilahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah ya. Nah, ini kemudian ada pemerintah desa. Nah, kemudian organisasi nirlaba milik pemerintah, ya, mungkin ada perguruan tinggi, ya, ada yang ya perguruan tingginya bukan BUMN gitu ya, BLU ya, biasanya badan layanan umum, kemudian ada rumah sakit gitu ya. Nah, ini organisasi nirlaba yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian ada organisasi nirlaba swasta, yayasan, lembaga pendidikan, ya, perguruan tinggi, rumah sakit, itu juga ada yang di nirlaba selama dia swasta. Apa selama tujuannya nirlaba dan swasta itu berbentuk misalnya yayasan. Tapi sekarang juga sudah banyak rumah sakit yang berbentuk PT ya, berarti itu keluar dari organisasi sektor publik. Gitu ya. Jadi memang dia kalau sudah berbentuk PT kan berarti profit ya. Nah, itu ada profitable, walaupun profitable agak dibatasi juga gitu ya, karena harus harus mengikuti beberapa ketentuan dan program-program pemerintah gitu ya. Tapi jenis organisasinya sudah bukan yayasan ya, beberapa mungkin berbentuk PT ya, mungkin bisa dilihat lah ya, bisa dicari-cari. Kemudian tempat ibadah ya, seperti masjid, gereja, kemudian lembaga swadaya masyarakat. Ini adalah jenis-jenis dari organisasi sektor publik ya. Ini lembaga swadaya masyarakat, ada perkumpulan, ada komunitas gitu ya. Itu kan tidak ada pemiliknya gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam sektor publik. Ya, ini lembaga pemerintah ya, rumah sakit, kegiatan sosial ya, dan sebagainya ya. Kemudian value of money organisasi sektor publik ya. Jadi nilai uang dari organisasi sektor publik ini tetap harus mengikuti ekonomis ya, efisien dan efektif ya. Jadi harus berdasarkan pada pengelolaan keuangannya ya, tetap harus mengikuti 3 prinsip ini atau 3 elemen ini ya.
Jadi ekonomi berarti pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ya, ekonomis gitu ya. Jadi ekonomis itu jadi kalau kita menentukan ekonomi efisien atau efektif itu harus ada batas ya. Salah satu harus dibatasi. Jadi misalnya efisien pencapaian output maksimum dengan input tertentu. Itu kan ya. Jadi artinya bukan output maksimum dengan input minimum. Ya, sama-sama nggak punya batas atas dan bawah, itu enggak gitu ya. Tapi salah satu harus dibatasi. Gitu ya, dengan misalnya outputnya sudah ditentukan X. Nah, inputnya itu yang dihemat. Gitu ya. Nah, itu adalah efisien. Atau outputnya inputnya sudah tertentu, nah outputnya dibuat maksimum. Ya, gitu, dibuat maksimal. Gitu ya. Nah, itu jadi nggak ada yang mencapai output yang semaksimal mungkin dengan input yang seminimal mungkin. Nah, itu nggak ada batasnya gitu ya, tidak bisa diukur nanti gitu ya. Nah, tidak bisa diukur gitu. Nah, jadi dia harus ada ukuran ya, itu efisien ya. Kalau ekonomis ini inputnya berkualitas gitu ya. Nah, dengan harga yang terendah gitu ya, input yang berkualitas dengan harga terendah. Artinya kualitasnya sudah dibatasi, ada berkualitas, tapi mana nih harga yang paling ekonomis, yang paling murah maksudnya ya. Ekonomis itu murah ya. Kalau ini kan lebih ekonomis itu lebih kepada harga gitu ya, keuangan. Tapi kalau efisien lebih kepada kerja, ya, hasil dari kerja. Ya. Efektivitas juga pencapaian hasil ya. Nah, ini lebih kepada ya, efisien lebih kepada hemat dari sisi efisiensi kerja ya, pekerjaannya itu nggak terlalu banyak, tapi itu istilahnya kalau kita sekarang kerja keras atau kerja cerdas kan gitu ya. Jadi kerjanya kerja cerdas kira-kira gitu. Kalau kerja keras saja belum tentu hasilnya optimal, tapi kerja cerdas itu dengan sedikit kerja gitu ya, dengan kerja tertentu tapi kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, efektif berarti mencapai hasil yang telah ditetapkan atau telah ditargetkan. Ya, jadi ini pengelolaannya harus mengikuti ekonomis dari sisi harga, efisiensi ya dari sisi mekanisme kerja, efektivitas dari sisi hasil. Ya. Penuhi juga adalah ya elemen yang lain ya, misalnya keadilan ya, equity dan pemerataan. Jadi equity atau keadilan ini mengacu kepada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Jadi misalnya tadi ya, ini semua orang butuh kebutuhan rumah, gitu ya. Nah, pemerintah menciptakan keadilan, gitu ya. Nah, makanya kemudian dibuat tadi ya pelayanan untuk bagaimana yang secara ekonomi kurang itu bisa mendapatkan rumah, gitu ya. Jadi kesempatan sosial yang sama, gitu. Nah, itu adalah melalui tadi ya rekayasa sosial. Kemudian pemerataan ya, penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata, gitu ya. Jadi kalau fasilitas misalnya untuk kebutuhan dalam negeri ada pemerintah harus impor, itu akan ada fasilitas gitu ya, gitu. Nah, yang bisa impor kan mungkin sifatnya adalah kelompok tertentu yang mempunyai ekonomi ya, punya kemampuan, punya modal dan sebagainya. Nah, itu mendapatkan fasilitas, tapi kemudian juga dana pemerintah juga bisa digunakan untuk masyarakat, gitu ya. Jadi tidak hanya terkonsentrasi kepada tertentu, ya. Jadi misalnya dapat subsidi sembako, gitu ya, dapat ya, BLT atau apapun ya sejenisnya itu sehingga mendapatkan pemerataan juga, gitu ya. Jadi keadilan, semua mendapatkan kesempatan yang sama, tinggal dia mau memanfaatkan atau tidak, gitu ya. Selebihnya kan tergantung pada masyarakat. Ya, kemudian pemerataan,
Ya, semuanya merasakan hasil dari dananya pemerintah. Ya. Kemudian manfaat dari implementasi value of money ini adalah meningkatkan pelayanan publik. Ya, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pelayan publik dan pelayanan yang tepat sasaran. Ya, kemudian menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Ya, jadi manfaatnya tadi ya. Jadi kalau karena dia sudah ekonomis, ya harusnya misalnya pelayanan KTP, gitu ya, bisa melayani 1000 KTP karena dia ekonomis, akhirnya bisa melayani 1500 KTP. Misalnya gitu ya. Nah, itu adalah meningkatkan pelayanan publik kan gitu ya. Oke, kemudian sektor publik ini memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan pelakuan akuntansinya ya. Oke ya, udah jam berapa? Setengah 11 ya. Oke ya, karena sudah jam ya sedikit lagi ya. Oke ya. Yang terakhir mungkin 1 atau 2 slide ya. Nah, kemudian pengertian dan ruang lingkup dari akuntansi sektor publik ya. Akuntansi sektor publik ini memiliki kaitan erat dengan penerapan dan pelakuan akuntansi pada domain publik. Nah, ini jadi maksudnya akuntansi sektor publik itu berarti akuntansi yang diterapkan pada organisasi-organisasi yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Ya, domain publik memiliki wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Luasannya ini tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk. Nah, ini ya bentuk-bentuknya juga beda-beda gitu ya. Karakteristiknya beda gitu ya. Jadi akuntansi sektor publik di lembaga amil zakat seperti apa, di lembaga pendidikan seperti apa, itu beda-beda jenis ya gitu ya. Gitu ya. Jadi tergantung, jadi cukup kompleks sebenarnya gitu ya. Kemudian ya ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan. Istilah sektor publik memiliki pengertian bermacam-macam dari sudut pandang ilmu ekonomi sebagai entitas ya, berhubungan dengan usaha menghasilkan bayar pelayanan publik dan kebutuhan dan hak publik. Ya, beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh swasta, ya, layanan komunikasi, pajak, pendidikan dan sebagainya. Oke ya. Oke, saya kira itu saja dulu untuk yang pertemuan kita pada hari ini. Nanti untuk minggu depan sudah mulai presentasi dari kelompok ya. Oke, sampai sini mungkin sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Jadi PPT-nya dikasih ke grup nggak Pak yang ini? Ya, nanti saya buatkan Google Classroom, nanti saya share ke Google Classroom. Ya, seperti biasa ya, saya akan share silabus, kemudian materi yang saya sampaikan, dan juga rekaman perkuliahan. Ya. Oke, ya. Oke, saya kira itu. Afwan Pak, kalau absen masih tetap lewat WhatsApp grup? Ya. Baik, Pak.